beribadah. Sebelum itu kita sapa lause-lausenya yuk. Di sini ada lause Christine, ada lause Sansan, ada lause Elina, ada lause Nana, sama lause Hans. Mari kita sapa. Halo lause. Setelah itu kita sapa Tuhan Yesus yuk sama-sama. Halo Tuhan Yesus. Oke, sebelum itu kita siapkan apa teman-teman? Yang pertama kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Amin. Yang kedua kita siapkan Alkitab. Yang ketiga kita siapkan catatan kita kalau yang sudah bisa tulis supaya untuk menulis firman Tuhan hari ini. Oke teman-teman, mari kita menyanyi buat Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menjaga kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat teman-teman? Masih. Mari kita memuji nama Tuhan. Tuhan adalah, mari kita bangkit berdiri. Tuhan adalah jagoan kita. Mari kita menyanyikan lagu jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada
Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah harlaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Kita ulangi lagu ini. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Yeay. Oke teman-teman, masih semangat? masih in. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you I love the
kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan memuji nama-Mu Tuhan, dan juga kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Halo semuanya, selamat sore, shalom. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan ya. Nah, hari ini kita kembali lagi ibadah. Masih ingat sama Lose? Masih ya, kalau ada yang gak ingat nanti kita kenalan ya pas ibadah offline. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ingatkan lagi dulu ya ayat hafalan minggu lalu. Ayo yuk kita sama-sama membacanya ya. Ester 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira.
Nah, udah kita ingatkan ayat hafalan minggu lalu. Sekarang pasti kita bertanya-tanya kok mereka bertiga ya di depan. Nah, hari ini Lausa mau bertanya sama teman-temannya. Kalau misalnya nih, Irma sama Grace punya orang tua yang kaya raya, masih mau nggak taat kepada Yesus atau percaya Yesus? Percaya Yesus. Percaya kepada Yesus. Iya, Grace? percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus ya. Kan Yesus itu kan sumber berkat. Terus kan papanya kan udah kaya raya gitu ya, udah punya semuanya. Kenapa mesti percaya lagi sama Yesus? Kan Tuhan yang memberi. Nanti kalau itu hartanya udah habis, nanti kita sama siapa lagi? Pasti sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, kita harus taat kepada Tuhan. Nanti kalau kita misalnya kena masalah, kita kan minta pertolongan Tuhan. Ya, bagus. Nah, sekarang Lausa bertanya nih, seandainya kalian punya mainan kesukaan kalian, terus diambil sama teman kalian, sedih nggak? Sedih, tapi nggak apa-apa. Sedih. Sedih. Terus Terus kalau misalnya, nih, kan kita kan di rumah kan punya bersaudara nih, ada apa namanya? Ada beberapa orang. Nah, kalau misalnya papa kita lebih sayang sama adik kita atau kakak kita, sedih nggak, Grace? sedih. Sedih ya. Kalau Irma? Sedih juga. Sedih juga ya. Nah, hari ini Lause mau cerita satu tokoh Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita berdoa dulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau berkati setiap kami, Kau urapi kami baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan seterusnya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu juga Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini Lause mau cerita, ada satu tokoh Alkitab yang kaya raya di zaman dia. Nah, dia ini mempunyai segalanya. Pokoknya dia enggak kekurangan deh, dalam segi apapun dia enggak kekurangan. Tapi dengan kekayaannya itu, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia saleh, dia jujur. Nah, sekarang Lause mau bertanya, ada yang tahu enggak siapa dari tokoh Alkitab yang saleh, jujur, dan taat kepada Tuhan? Siapa? Abraham. Oh, bukan. Siapa yang sebelah sini siapa? Yunus. Oh, bukan. Yunus mah yang ditelan ikan. Salah. Nah, ini Lause kasih ininya lagi ya, gambarannya. Dia berasal dari tanah Uz. Tahu? Yang di tengah siapa? Oh, Ayub. Benar sekali. 100 buat Anda. Nanti ya ambil hadiahnya ya sama Lause ya. Nah, pagi ini Lause mau cerita tentang kisah Ayub. Nah, sebelumnya kita buka Alkitab kita dari Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca sama-sama ya. Semuanya udah siap? Yuk kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu.
sebelah timur. Nah, ini kan kita kan udah tahu ceritanya ya. Dia yang terkaya di semua orang di sebelah timur. Di zamannya itu gak ada satu orang pun yang seperti dia. Pokoknya dia sangat kaya. Kalau kita lihat sekarang rumah-rumah di Jakarta ya, ada yang tinggi, ada yang gede. Rumah-rumah artis lah kita bandingin. Rumah Ayub lebih mewah lagi. Nah, Ayub bukan cuma memiliki rumah yang mewah, tapi dia memiliki ternak-ternak yang banyak. Dia memiliki 10 anak, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kaya raya enggak dia? Kaya pastinya ya. Di sini ada enggak yang bersaudara 10 orang? Kalau zaman sekarang jarang ya, tapi kalau Lause 13 bersaudara. Nah, melebihi Ayub kan? Tapi cuman di situ doang melebihi Ayub. Kalau harta yang lain, Ayub lebih kaya lagi. Lause kambing enggak pernah punya. Lause aja baru tahu ada kambing itu pas di Jakarta. Di kampung enggak pernah lihat, cuman lihat babi. Kalau babi sih banyak gitu ya. Jadi nah kita tahu kan Ayub ini orang yang kaya raya, sangat. Kalau di Jakarta udah punya kambing 10 aja udah dibilang juragan. Ini Ayub dibilang apa? Pastinya juragan plus gitu kan. Tapi yang jadi bingung kan, dia kan ada kambing, ada unta, ada domba gitu kan. Nah, masa tiga-tiganya juragan kambing, juragan domba, juragan unta kan pastinya inilah udah nggak bisa dinamakan lagi gitu kan. Nah saat ini di dalam kekayaan Ayub, dia nggak berjalan mulus seperti yang kita pikirkan, enggak. Dia mengalami rintangan juga, walaupun dia taat kepada Tuhan, tapi ada yang dia alamin kesusahan. Saat Ayub jujur sama Tuhan, taat sama Tuhan, iblis berjalan nih. Dia mengelilingin bumi, dia enggak senang melihat Ayub. Ini orang kenapa ya? Udah dikasih kekayaan tapi masih taat. Kalau sekarang kan kita lihat ya, banyak orang yang kaya, dia lupa akan Tuhan. Tapi Ayub sebaliknya. Ayub udah kaya, malah dia semakin taat. Nah, kenapa iblis enggak senang dengan ketaatan Ayub? Karena kerjaan iblis itu emang menggoda manusia supaya kita itu menjauh dari Tuhan. Nah, suatu hari iblis berkeliling, terus ketemu sama Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, "Hei, kamu dari mana?" Terus iblis jawab, "Saya baru saja menjelajah bumi atau berkeliling." Nah Tuhan bertanya lagi sama Ayub apa coba? "Apakah kamu memperhatikan hambaku Ayub?" "Oh, tentu saja, saya memperhatikan." Nah Tuhan bilang apa? "Tidak ada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang taat, jujur, dan saleh." Iblis jawab gini, "Oh Tuhan ini sepertinya salah deh. Kan makanya dia taat karena Tuhan memberkati dia. Coba Tuhan ambil semua yang dia punya. Pastinya dia mengutukin engkau gitu. Pasti Ayub mengutukin Tuhan." Nah, Tuhan bilang apa sama iblis? "Oke, kita coba. Sekarang aku izinkan kamu untuk mencobai Ayub. Tapi ingat, jangan ganggu Ayub." Nah, kenapa Tuhan bolehin orang yang saleh dicobain? Itu jadi pertanyaan bagi kita. Nah, Lause kasih poin di sini, satu itu, kenapa Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub? Satu adalah menguji ketaatan Ayub. Tuhan tahu enggak kalau misalnya Ayub dicobai dia tetap taat? Oh tahu, jelas.
Tuhan itu maha tahu. Apa yang kita belum pikirkan aja, Tuhan sudah tahu. Apa yang terjadi besok, 1 tahun ke depan, bahkan bertahun-tahun ke depan, Tuhan udah tahu. Kapan kita meninggal aja, Tuhan udah tahu. Jadi Tuhan tahu sebenarnya, walaupun iblis dicobain Ayub, walaupun Ayub dicobain sama iblis, Tuhan tahu kalau Ayub itu tetap taat. Tapi kenapa Tuhan bolehin, kenapa Tuhan izinin gitu ya. Yang kedua adalah membuktikan kepada iblis ketaatan Ayub itu. Karena iblis begini nih, kalau dia nggak lihat, maka dia nggak percaya. Nah, padahal Tuhan kan tahu ya, tapi karena iblis kan nggak mah tahu, dia cuman sok tahu. Nah, makanya Tuhan bolehin iblis untuk mencobai Ayub. Saat itu apa coba yang iblis lakukan kepada Ayub? Ayub kehilangan semuanya. Coba kita baca dulu di Ayub 6 pasal 8 Ayub pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Nah, yang pertama, dia mencobai Ayub mengambil semua kekayaan Ayub. Dia ambil semuanya, anaknya semuanya meninggal. Semua yang dia punya binatang-binatang tadi, satu-satu hilang, dirampas orang. Sedih enggak Ayub? Sedih. Sedih banget enggak? Sedih. Sangat sedih. Tapi apa yang dilakukan Ayub saat itu? Dia kesal enggak? Kecewa sama Tuhan enggak? Enggak. Dia malah bersyukur dengan apa yang terjadi kepada dia saat itu. Dia enggak bilang gini, "Oh, Tuhan Yesus ini, saya udah taat, kok diambil? Ya udahlah, percuma saya percaya sama Yesus." Enggak, Ayub enggak berkata begitu. Tapi Ayub berkata apa? Dia berdoa, dia bersyukur dengan apa yang terjadi. Nah, bukan cuma itu lagi yang terjadi sama Ayub. Si iblis berkeliling lagi, dia ketemu sama Tuhan lagi. Terus Tuhan bertanya sama dia, gimana? Udah lihat hambaku Ayub? Udah, terus gimana? Apa saya bilang, dia taat kan? Dia enggak kutukin saya. Kamu sih enggak percaya. Nah, iblis menantang Tuhan lagi, dia bilang apa? Coba kasih penyakit di badannya. Yang kita baru baca tadi itu. Nah, Tuhan izinin lagi enggak? Izinin. Kenapa sih Tuhan izinin lagi? Padahal kan udah jelas-jelas tadi diambil hartanya dan dia tetap taat. Nah, karena si iblis ini nih, emang ya iblis itu ya udah nggak jelas, suka menantang orang. Jadinya ya udahlah, daripada ribet-ribet. Toh juga Ayub itu emang taat sama saya, walaupun dia nggak punya apapun, dia pasti taat. Nah, Tuhan kasih ini lagi sama iblis. Ya udah, sono lu. Cobain aja, kalau lu nggak capek mah silakan. Gitu kan? Nah, si iblis cobain Ayub lagi. Coba kalau kita aja ya, kalau teman kita candain kita keterlaluan, kesal ya. Kesal banget. Apalagi kalau kita dibully di sekolah. Aduh, pastinya kita salahin orang tua kita kan. Kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya begini? Tapi Ayub enggak pernah begitu. Nah, si iblis pergi lagi nih. Dia mencobai si Ayub. Sehingga Ayub kena penyakit kulit. Dari kepala sampai kaki. Oh, gatal enggak? Gatal banget. Nih, kita digigit nyamuk aja ya. Gatal enggak? Gatal kan sampai, aduh, kita pengennya
dicongkel itu yang dia gigit supaya kita nggak garut-garut gitu kan. Apalagi si Ayub, dari kepala sampai kaki. Itu gatal banget. Makanya dia ambil itu pecahan beling. Dia garut pakai itu. Coba, itu buat sembuh gak? Enggak kan? Malah semakin luka gitu loh. Kan dia kena bara kan? Itu kan luka. Nah kalau digarut pakai beling, semakin luka malah, semakin perih. Tapi si Ayub coba, kalau Loso aja yang dicobain begitu ya, aduh mungkin ini ada kesalahan deh. Saya kesalahan kepercayaan apa gimana? Tapi si Ayub enggak begitu. Dia malah ya udahlah dia garut-garut aja. Dia selalu bersyukur sama Tuhan. Sampai-sampai nih ketiga sahabat Ayub enggak mengenali dia loh. Pas dia ini kena kusta itu. Nah, kita baca ayat selanjutnya lagi ya. Di Ayub 2 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad serta Jofar orang Naaman. Mereka bersepakat untuk mengucap dan menghibur dia. Nah, nih teman-temannya datang nih mau menghibur Ayub sebenarnya. Tapi pada saat mereka ketemu dengan Ayub, mereka enggak kenali. Ini siapa? Coba. Nih, coba ya. Kita aja kalau lihat orang yang enggak bersih, yang enggak mandi-mandi, kita malas berteman dengan dia apalagi dekat-dekat. Nih si Ayub udah kena kusta dari kepala sampai kaki, enggak dikenali sama teman-temannya, tapi dia enggak malu. Dia enggak pernah sembunyi. Dia enggak ke kamar, dia tutup kamarnya, ya udahlah biar aku enggak dilihat orang. Enggak. Makanya pas teman-temannya datang pun ya dia di situ aja, walaupun dia enggak dikenali sama teman-temannya. Nah, teman-temannya datang untuk menghibur dia. Nah, bukan cuman itu lagi nih. Istrinya berkata sama dia. Istrinya bilang, "Hei Ayub, kamu masih mau percaya kepada Tuhanmu dengan yang dia udah lakukan samamu seperti ini?" Terus Ayub jawab apa? Dia malah bilang sama istrinya coba, "Hei kamu ini ya, ngomongnya sembarangan, kayak orang yang gak waras." Ayub ngomong begitu tuh sama istrinya. Kenapa Ayub ngomong begitu coba? Kalau kita yang kena seperti itu, kita malah nggak mau mendengarkan lagi ini nasihat-nasihat atau gimana. Malah orang yang provokator kita, udahlah tinggalkan aja Tuhanmu. Kita lebih mendengar itu. Kenapa kita lebih mendengar itu? Karena memang itu yang terjadi saat itu. Kita udah ditimpa sama penyakit-penyakit begitu. Masa mau dengar nasihat? Kalau nih kita aja ada masalah sedikit ya, kita berantem sama teman, kita dibuat nangis, udah sabar, udah ya, nanti ada yang balas. Pastinya kita semakin marah kan, apaan sih, sabar aku udah dipukul, masa sabar, harusnya aku balas dong gitu kan. Kalau Ayub enggak, istrinya ngomong, kamu masih percaya sama Tuhanmu, masih ikut Tuhanmu, kamu udah dikasih rintangan seperti ini masih percaya. Dia bilang apa sama istrinya? Kamu ini sembarangan ngomong kayak orang gak waras. Nah, kenapa Ayub menjawab seperti itu sama istrinya? Karena Ayub sadar. Kita baca ya di itu. Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Bacanya di Alkitab masing-masing ya. Di sini enggak ditampilin soalnya ya. Jadi bacanya di Alkitab masing-masing. Oke, langsung hitung sampai 100. Nanti di hitungan yang ke 100 kita baca sama-sama.
Oke? Udah siap semuanya? Siap ya? 98, 99, 100. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, inilah yang membuat Ayub sehingga dia enggak mau mengutuki Tuhan. Karena dia sadar bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu adalah Tuhan yang memberi. Terus Ayub juga sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi sama dia itu seizin Tuhan. Nah, jadi Ayub itu dia tetap taat, saleh, tetap jujur, dan dia tidak pernah mengutukin Tuhan. Jadi itulah pelajaran yang kita ambil kepada Ayub, walaupun dia mengalami penyakit, kehilangan semuanya, dia tidak pernah kecewa sekalipun sama Tuhan. Tapi dengan ketaatan Ayub, dia melewati semua tantangan itu, sia-sia enggak? Enggak. Dia mendapatkan apa lagi? Dia mendapatkan berkali-kali lipat. Dia diganti sama Tuhan lagi enggak semua yang kehilangan dari dia? Diganti. Dia diberikan anak lagi, diberikan rumah lagi, diberikan lagi domba-domba, semuanya pokoknya. Bahkan berkali-kali lipat, enggak seperti yang awal. Jadi ada enggak keuntungan dari ketaatan Ayub? Ada dong. Coba kalau enggak mati ininya, binatang-binatangnya, anak-anaknya enggak meninggal, diganti sama Tuhan enggak? Belum tentu. Nah, Tuhan berikan sama dia berkali-kali lipat. Jadi semuanya sore hari ini apapun yang kita alami, kita tetap bersyukur. Kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap jujur. Jangan sekali-sekali kita mengutuki Tuhan. Kita harus taat dan sabar. Itu proses namanya. Oke ya. Jadi sore hari ini Lause kasih ayat hafalan dari Ayub pasal 1 ayat 21b. Kita baca sama-sama ya. Setelah itu nanti dihafal. Oke? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Katanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Simpel kan? Harusnya hafal semua ya karena simpel. Nah, jadi sore hari ini kita belajar tentang ketaatan, saleh, dan kejujuran. Oke, kita tutup dalam doa ibadah kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri firman. Kita berdoa dulu buat diri kita sendiri. Biarlah kita boleh seperti Ayub tetap taat, jujur, dan juga saleh. Yuk kita doa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari kisah salah satu tokoh di dalam Alkitab. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami boleh seperti hamba-Mu Ayub, kami boleh tetap taat kepadamu, kami boleh tetap jujur dan boleh tetap saleh Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini hidup kami, jadikan kamilah anak-anak yang taat kepadamu. Kita juga berdoa buat Indonesia. Kita tahu kan saat ini virus corona masih ada. Kita berdoa biar seperti Tuhan menyembuhkan Ayub dari semua yang dia alami, dari penyakitnya. Kita juga berdoa biarlah seperti itu Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Bahkan seluruh dunia ini. Sehingga Tuhan memusnahkan virus ini. Ayo kita berdoa sama-sama yuk.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa Yesus, Tuhan buat berdoa ya bangsa Bapa, kami buat Indonesia, bangsa bahkan kami, seluruh buat bumi ini Indonesia, Tuhan. dan kami juga berdoa Biarlah Tuhan buat Yesus Engkau boleh tempat-tempat memusnahkan lain. Tuhan, kami virus ini berdoa Tuhan, supaya sehingga virus corona ini cepat semuanya berlalu boleh, Tuhan. lari, Engkau pulihkan semuanya bangsa boleh kami ini, hilang. dan Dan ya bahkan Bapa, kami semua berdoa, Tuhan Yesus dunia ini biarlah ya Engkau Tuhan, pulihkan. seluruh Sehingga dunia seperti ini Tuhan memulihkan penyakit Ayub, dan juga Engkau memulihkan setiap semua yang kehilangan dari Ayub. Begitu juga Tuhan, kami berharap, kami imani bangsa kami juga dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Ya, oke semuanya. Thank you ya buat Lause Christine udah men-sharingkan satu firman yang keren banget ya tentang Ayub, dan kita juga mau belajar kalau seperti ayat hafalan tadi ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberkati kita loh. Ya, siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Ya, coba lambai-lambaikan tangannya. Ya, lo lihat ada 1.000 orang di sana ya. Ya, oke. Hari ini ya sama seperti biasa kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami miliki, yang kami punya itu adalah dari Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap persembahan yang kami berikan itu boleh menjadi satu persembahan yang harum, satu persembahan yang baik, satu persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, mungkin gak banyak yang kami bisa berikan, tapi Tuhan ini semuanya dari kami, dan biarlah Engkau pakai untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, yang mau memberikan persembahan ya, yang mungkin udah kangen, aduh kangen masukin uang ke kantong persembahan gitu ya, boleh dikumpulin dulu atau mungkin titip mama papa ya. Ya, kemudian nanti bisa ditransfer. Ketika nanti kalian sudah kembali lagi offline, boleh kita sama-sama masukin lagi ya. Oke, next. Berikutnya adalah Five Stones Gathering ya, jangan lupa untuk gathering kita ada di tanggal 22 November 2020 ya, sebelah sini ya. Oke. Nah, di sana jangan lupa untuk ngafalin ayat-ayat hafalan ya, termasuk yang hari ini ya. Nah, karena di sana nanti akan ada banyak games, nanti kita nyanyi lagi sama-sama, nanti kita ada kuis lagi, dan ini kesempatan untuk kalian bisa mendapatkan poin. Pengen kan dapat poin kan? Ya. Oke, yang pengen dapat poin makanya hafalin cepat-cepat ya. Ya, oke. Alright, next, karena sudah tidak ada lagi, kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk sini yang tadi pelayanan, teman-teman kita, Grace, Irma. Ya, sini naik-naik. Ya, kita mau say goodbye dulu buat teman-teman yang di rumah ya. Teman-teman yang di rumah jangan lupa nanti kesempatan berikutnya adalah kesempatan kalian. Oke, siap? Siap ya? 1, 2, 3. Bye-bye.